Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan sedikit menerangkan tentang pembibitan tanaman ya. Nah, pembibitan tanaman itu apa ya? Pembibitan adalah penyemaian atau pengembangan bibit untuk ditanam atau diternakan atau upaya pembudidayaan tanaman ya. Nah, pembibitan tanaman ini juga ada yang memakai pembibitan dengan biji, pembibitan dengan batang, pembibitan dengan tunas, dan pembibitan dengan umbi. Nah, kita lihat ya contoh pembibitan dengan biji. Nah, di sini ada tanaman cabai. Bagaimana ya cara membibit tanaman cabai? Nah, yang pertama, pilihlah bibit yang unggul, di mana bibitnya itu harus tua, besar, dan sehat. Nah, caranya bagaimana nih? Biji cabainya itu dikeluarkan dari kulitnya ya. Setelah dikeluarkan, lalu bijinya itu dijemur di bawah terik matahari. Nah, jika bijinya disemaikan sudah menjadi benih, jangan terlalu kering atau basah ya pada saat dijemurnya. Nah, setelah itu biji cabai itu yang lagi disemaikan itu harus kita rawat dengan cara disiram dan diberikan pupuk. Nah, jika sudah jadi benih dan siap untuk dicabut dari persemaiannya. Nah, dan siap untuk ditanam lagi. Jadi nanti pada saat si bijinya itu sudah disemaikan, lalu kita tanam supaya menjadi cabai yang baru ya. Nah, yang keduanya adalah pembibitan dengan batang. Contohnya apa ya? Nah, contohnya kangkung. Kalian pernah lihat kan kangkung, suka makan kangkung? Nah, itu cara pembibitannya dengan cara batangnya yang ditanam ya. Nah, kalian pilih dulu batang yang sehat dan yang cukup umur. Kalau yang muda bisa dipasak, kalau yang tua itu bisa dijadikan bibit atau ditanam lagi. Nah, jika batangnya sudah dipisahkan dan daunnya dipisahkan, tapi kalau bisa dimasak ya. Nah, barulah kalian bisa ditanam. Tapi sebelum menanam kangkung ini, kalian juga harus menyiapkan lahan untuk menanam kangkungnya, karena kangkung tidak bisa ditanam di dalam pot, harus di lahan yang cukup luas ya. Nah, jika sudah siap lahannya, lalu kalian siap untuk menanam batang tanaman kangkung ini. Nah, nanti sudah diberi pupuk, disiram. Nah, nanti kangkung itu akan tumbuh besar dan akan tumbuh lagi tunas yang baru dan banyak lagi daun yang lebatnya. Nah, setelah tumbuh dengan bibit yang baru, kalian bisa cabut lagi tanamannya, ambil lagi mana yang bahan untuk bisa dimakan. Nah, nanti batangnya yang tua lagi bisa ditanam lagi untuk menjadi bibit yang baru. Begitu seterusnya. Yang ketiganya adalah pembibitan dengan tunas. Nah, pembibitan dengan tunas itu si pohonnya ya yang ditanamnya. Contohnya cucur bebek. Nah, cucur bebek ini ukurannya tebal dan berwarna hijau. Tunasnya itu akan tumbuh di ketiak daun yang sudah tua dan menjadi tunas baru. Nah, tunas yang sudah besar, jadi si daunnya sudah besar, itu bisa ditanam lagi di dalam pot. Nah, nanti akan kembali lagi tumbuh besar seperti baru lagi. Nah, tanaman itu bisa tumbuh ya sama seperti tadi, harus disiram dan diberi pupuk. Yang selanjutnya adalah pembibitan dengan umbi. Nah, pembibitan dengan umbi ini adalah pembibitan dengan buahnya ya. Contohnya adalah tanaman kunyit. Nah, contohnya tanaman kunyit, si kunyitnya itu yang ditanam, atau singkong juga sama ya. Nah, lihat. Tanaman kunyit ini bisa dibuat menjadi jamu, atau ini termasuk tanaman obat ya, bisa dijadikan jamu atau rempah-rempah. Nah, yang ditanamnya itu adalah kunyit yang ukurannya besar dan kuning ya, kuningnya tuh pekat tua. Jadi pada saat mau menanam kunyit itu ditanam kunyitnya ke dalam tanah, nanti kunyitnya itu akan berakar, akan menjadi tunas-tunas baru. Kunyitnya akan bertambah banyak dan tumbuh ke atas. Jadi si buahnya itu ada di bawah tanah. Nah, nanti kalau mau menanam lagi seperti itu lagi ya. Nah, sekarang
Bagaimana sih caranya jika kalian menyenangi pembibitan tanaman? Yang pertama harus dilakukan adalah kalian harus memiliki lahan yang cukup untuk membuat pembibitan tanaman. Contohnya seperti tadi kangkung ya, singkong, tomat, cabai itu harus memiliki tempat yang cukup luas untuk membibitnya. Tapi jika kalian tidak punya lahan yang cukup, kalian masih tetap bisa melakukan pembibitan tanaman dengan cara pembibitannya menggunakan polybag. Polybag itu apa ya? Nah, polybag ini berupa plastik yang di pinggir-pinggirnya itu ada lubang-lubangnya, yaitu untuk udara atau untuk menyerap air. Nah, itu bisa pakai polybag ini. Tapi hanya tanaman-tanaman khusus yang bisa ditanam di polybag ini karena ukurannya kecil. Tapi ada juga polybag yang ukurannya besar ya. Nah, jika kalian suka bisa pakai polybag ini. Nah, nanti kita akan coba untuk praktekkan ini ya. Nanti akan Ibu beritahu lagi kapannya. Nah, mungkin tugas untuk hari ini kalian bisa baca dan kerjakan sesuai dengan perintahnya. Mungkin materi dari Ibu pada materi pembibitan tanaman ini cukup sekian. Jika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.